Dan Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal? Iya, Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal? Kurang dari dan karena sakit. Paranormal Mbak Yu yang pernah menjadi presenter acara realita menembus nalar di net memang telah wafat pada 1 Juli 2021 silam. Namun banyak ramalannya ternyata terbukti nyata setelah ia meninggal dunia. Ramalannya dipandang jitu karena banyak terkait dari pelaku entertain sampai politikus. Nah, siapa sajakah sosok yang pernah diramal Mbak Yu yang terbukti benar? Nah, berikut ini ramalan Mbak Yu jadi kenyataan setelah tutup usia. Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Indonesia telah diramal dengan apik oleh Mbak Yu. Saat itu pada November 2020 silam, peramal yang bernama asli Eis Juwariah Yohana ini telah memberi beberapa petunjuk mengenai sosok yang akan menjadi presiden setelah Presiden Jokowi turun tahta. Mbak Yu mengatakan jika pelanjut dari Presiden Jokowi sendiri adalah sosok yang berada di lingkarannya. Lebih konkretnya lagi, dalam penerawangannya kala itu Mbak Yu mengatakan nanti yang bakal menang di Pilpres 2024 adalah sosok yang berada dalam kabinet di pemerintahannya. Orang-orang pun memprediksi 2 nama menteri yang duduk di kabinet yang bakal menjadi presiden, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Nah, pada Agustus 2022, 2 tahun pasca ramalan tersebut diungkapkan oleh Mbak Yu, atau setahun setelah sang peramal berpulang ke pangkuan ilahi. Partai Gerindra pun resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024, yang kemudian berpasangan dengan Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Jokowi. Sedangkan Airlangga Hartarto yang waktu itu masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar hanya menjadi partai pengusung Prabowo. Ramalan Mbak Yu pun dianggap jitu, paslon Prabowo Gibran menang di Pilpres 2024. Tentu saja tak hanya politisi yang diramal oleh Mbak Yu. Artis Baim Wong juga tak luput dari peramal yang wafat di usia 47 tahun ini. Ia mengatakan bahwa Baim Wong mempunyai aura abu yang cukup dominan ketimbang saudara-saudaranya. Mbak Yu menyatakan bahwa hal tersebut menunjukkan sifat keras kepala dan tapak hidup yang rumit ditebak. Mbak Yu pun mengatakan bahwa Baim Wong cenderung tak gampang percaya kepada orang lain karena kerap kali ia merasa kepercayaannya disalahgunakan oleh orang-orang terdekatnya. Baim Wong juga disebut sebagai lelaki yang sulit didekati oleh perempuan, sebab tipikal orang yang tak mudah klop dan bergaul meskipun memiliki banyak teman di sekitarnya. Mbak Yu mengungkapkan bahwa Baim Wong mempunyai karakter yang sulit dipahami orang karena emosinya yang kadang tak terkontrol dan begitu pemilih. Mbak Yu juga melihat mantan dari artis Marshanda ini mempunyai sifat keras dan prinsip yang kuat. Karena itu Mbak Yu menilai bahwa hanya orang sabarlah yang bisa menerima Baim Wong. Hanya orang yang sabar, orang yang dablek. Begitupun dengan Baim Wong, dia hanya menerima orang yang satu pemikiran dan satu tujuan dengan dirinya. Dalam hal ini Mbak Yu berpesan bahwa perempuan yang sanggup mendampingi Baim Wong benar-benar perempuan yang super duper sabar dalam menghadapi karakternya. Kendati ramalan Mbak Yu tersebut telah jauh berlalu, orang-orang menganggap perkataan sang peramal telah terbukti kalau rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven telah berakhir alias telah cerai. Yang namanya ramalan kadang meleset ya guys, tapi bisa juga berbuah kenyataan, seperti kasus yang dialami Baim ini. Dari artis yang sudah lama berkiprah, kita ke artis yang baru belakangan ini muncul, tapi sudah memiliki banyak fans. Nah, kehadiran Fuji di dunia keartisan tanah air sebenarnya tak terlepas dari perannya mengurus Gala, anak dari sang kakak kandung, Febri Adriansyah dan istrinya Vanessa Angel. Yang keduanya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Setelah itu, Fuji pun semakin disorot media karena dikenal sangat dekat dengan keponakannya tersebut. Nah, popularitas Fuji pun dihubungkan oleh ramalan Mbak Yu pada tahun 2021 sebelum sang peramal wafat. Ia pun meramal bakal ada selebriti yang sekejap meraih popularitas tanpa kontroversi. Saat itu Mbak Yu menambahkan bahwa seleb yang dimaksud makin terkenal setelah menjalin asmara dengan pasangannya yang berjenis kelamin laki-laki. Mbak Yu pun mengungkapkan inisial dari 2 artis tersebut, salah satunya berawalan T. Benar saja, ramalan Mbak Yu pun viral setelah statementnya diunggah oleh akun gosip. Orang-orang pun menghubungkan ramalan tersebut dengan sosok Fuji dan Tori Halilintar yang kala itu masih pacaran. Di balik itu tak sedikit juga yang memandang penerawangan Mbak Yu tertuju kepada sosok penyanyi Tiara Andini. Namun ada juga yang menduga bahwa yang dimaksud oleh sang peramal adalah penyanyi cover Triswaka dan Nabila Maharani. Pada akhirnya semua tafsir atas ramalan Mbak Yu dianggap nyata. Di kalangan artis tak hanya Baim dan Fuji saja yang pernah diramal oleh Mbak Yu. Ia juga pernah memprediksi masa depan Bertrand Peto, anak asuh Ruben Onsu dan Sarwenda. Ramalan Mbak Yu pun sempat kembali menjadi sorotan di saat kabar perceraian Ruben dan Sarwenda berembus kencang dan pada kenyataannya terkonfirmasi benar.
Mbak Yu memang pernah mengungkapkan agar Betran harus menjadi anak yang baik dan menghormati ayah asuhnya sebagai sosok yang sangat berkontribusi membesarkan namanya. Mbak Yu juga pernah angkat bicara mengenai hubungan Sarwenda dan Betran Petop, di mana ia melihat bukan sekedar hubungan ibu dan anak angkat biasa. Belakangan ramalan itu seolah terbukti setelah orang-orang di media sosial menyoroti dan merasa risih dengan interaksi tak wajar antara Betran dan Sarwenda. Bisa kita lihat, usai Ruben dan Sarwenda cerai, hak asuh anak pun jatuh ke tangan Sarwenda. Betran pun tinggal sehatnya bersama Sarwenda, serta kedua adik sambungnya Thalia dan Tania. Kemampuan Mbak Yu dalam menerawang kehidupan artis juga pernah ia tunjukkan pada diri penyanyi Syahrini yang dijuluki Princess ini. Pada tahun 2019 silam, tak lama setelah Syahrini dan Reno Barak menikah, Mbak Yu mengatakan bahwa petualangan hidup pasangan ini dalam memiliki anak dipenuhi palang rintangan. Mbak Yu pun meramal bahwa Syahrini dan sang suami memerlukan waktu cukup lama sebelum mereka memiliki anak. 5 tahun berselang, yakni di tahun 2024, ramalan Mbak Yu pun jadi nyata. Tepat di hari ulang tahun ke-44 Syahrini, yakni pada 1 Agustus 2024 lalu, pemilik nama asli Rini Fatima Jailani ini akhirnya melahirkan bayi perempuan. Nah, selain pernah meramal Syahrini soal keturunan, sebelumnya Mbak Yu juga pernah mengungkapkan bahwa Syahrini dan sang suami bakal menghadapi tantangan dalam rumah tangga mereka. Ramalan ini menyebutkan adanya problem besar yang bisa merusak keharmonisan keduanya. Menurut Mbak Yu, di tahun-tahun awal Syahrini menjalani pernikahan akan terus mengalah demi menjaga rumah tangga mereka tetap harmonis. Namun Mbak Yu memprediksi bahwa menjelang tahun keempat, masalah dalam pernikahan mereka bisa saja memuncak dan membuat keduanya perlu berjarak. Waktu itu Syahrini menikah awal, sebelum menikah kan saya bilang tahun depan Syahrini akan bergelar. Ramalan Mbak Yu dinilai tak meleset, sebab pada akhir tahun 2022 silam, rumah tangga Syahrini dan Reno dikabarkan retak. Konon disebabkan ketidakhadiran anak yang mereka harapkan selama 3 tahun dalam menjalani pernikahan. Namun isu tersebut tak pernah terkonfirmasi kebenarannya. Pada akhirnya Syahrini dan Reno kini makin berbahagia setelah kehadiran sang anak. Namun yang tak kalah dahsyat dari semua ramalan yang dilakukan oleh Mbak Yu adalah ramalan tentang dirinya. Lewat tayangan YouTube Denny Darko dalam video yang diunggah pada Maret 2020 silam, Mbak Yu membuat orang-orang yang menonton video tersebut merinding karena ia dengan yakin membocorkan tanggal kapan ia akan wafat. Namun dalam video tersebut Denny Darko menyensor waktu yang diungkapkan langsung oleh Mbak Yu. Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal? Kurang dari karena sakit. Mbak jangan. Nggak harus. Namun yang jelas, terdengar dan Denny Darko tetap membiarkan ucapan Mbak Yu bisa disaksikan oleh penonton, yakni Mbak Yu menyebut dirinya akan meninggal karena sakit. Ia juga mengungkap jika dirinya telah 2 kali mendapatkan pertanda akan wafat. Kala itu Mbak Yu sebenarnya berharap ramalannya tak berbuah nyata termasuk soal sakitnya. Karena itu ia sempat menghelat acara selamatan untuk bisa dipanjangkan umurnya, tapi tak bisa dihindari. Yang Maha Kuasa mengambil nyawa Mbak Yu dengan penyakit komplikasi yang dideritanya. Kira-kira saat ini siapa nih yang bisa menandingi ramalan jitu yang pernah dilakukan oleh Mbak Yu? Komen di bawah ya. Thank you, Blood Lovers.